Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pada hari ini kita dari kelompok 1 yang berisikan saya sendiri, yaitu Razan Muhammad Ihsan, kemudian ada Dares. Ya, saya Dares. Saya Zakwan. Saya Falas. Saya Isa. Dan kali ini kita akan mempresentasikan satu bab yaitu frekuensi pernafasan. Oh ya, satu lagi ada kelompok kita, satu anggota kita yang tidak masuk, yang bernama Alfari. Yang pertama, pengertian frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah jumlah siklus pernapasan dilakukan oleh seseorang dalam 1 menit. Siklus pernapasan terdiri dari 1 kali inhalasi dan ekshalasi. Inhalasi sendiri menghirup udara dan ekshalasi itu menghembuskan udara. Mengukur frekuensi pernapasan merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi fungsi paru-paru dan sistem pernapasan secara keseluruhan, serta merupakan bagian penting dari pemeriksaan tanda-tanda vital dalam praktis medis. Frekuensi pernapasan anormal bervariasi berdasarkan usia, kondisi kesehatan, dan tingkat aktivitas seseorang. Pada orang dewasa yang sehat, frekuensi pernapasan normal berkisar antara 12 hingga 20 napas per menit. Pada anak-anak, terutama bayi dan balita, frekuensi pernapasan cenderung lebih tinggi. Misalnya bayi yang baru lahir dapat memiliki frekuensi pernapasan sekitar 30 hingga 60 napas per menit. Sedangkan anak-anak berusia 1 hingga 5 tahun memiliki frekuensi pernapasan antara 20 hingga 30 napas per menit. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama ialah aktivitas fisik. Selama aktivitas fisik atau olahraga, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga frekuensi pernafasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua ialah emosi dan stres. Emosi seperti kecemasan, stres, atau ketakutan dapat meningkatkan frekuensi pernafasan melalui mekanisme respon tubuh. Yang ketiga ialah posisi tubuh. Posisi tubuh juga dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Misalnya, berbaring dapat menyebabkan frekuensi pernafasan yang lebih rendah dibandingkan posisi duduk atau berdiri. Faktor selanjutnya, keempat, yaitu lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu udara dan kualitas udara, misalnya polusi atau keberadaan alergen, juga dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Lalu faktor kelima adalah usia. Frekuensi pernapasan normal bervariasi berdasarkan kelompok usia. Yang pertama, bayi baru lahir bernafas 30 sampai 60 kali nafas dalam 1 menit. Yang kedua, anak-anak bernafas 20 sampai 30 kali nafas per menit. Yang ketiga, remaja dan dewasa bernafas 12 sampai 20 nafas per menit. Lalu yang terakhir, lansia. Rentang bisa sedikit lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada kondisi kesehatan. Lalu faktor terakhir, kondisi kesehatan. Penyakit atau kondisi medis tertentu dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan. Yang pertama contohnya penyakit paru-paru seperti asma, pneumonia, atau penyakit paru obstruktif kronis dapat meningkatkan frekuensi pernafasan. Lalu gangguan jantung, kondisi seperti gagal jantung dapat menyebabkan peningkatan frekuensi pernafasan. Lalu yang terakhir adalah infeksi sistemik atau demam seringkali menyebabkan peningkatan frekuensi pernafasan. Ketiga, mekanisme pengaturan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan diatur oleh pusat pernapasan di otak yang terletak di medula oblongata dan pons. Pusat ini menerima input dari berbagai sumber. Pertama, komoseptor
yang terletak di aorta dan aorta carotis. Chemoseptor ini mendeteksi perubahan kadar oksigen, karbon dioksida, dan pH darah. Dan mengirimkan sinyal ke pusat pernapasan untuk menyesuaikan frekuensi pernapasan. Reseptor mekanik di paru-paru dan otot pernapasan yang merespon perubahan tekanan dan peregangan selama pernapasan. Dan terakhir ada sistem saraf otonom. Saraf simpatis dan parasimpatis juga berperan dalam mengatur frekuensi pernapasan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selanjutnya yang keempat, pentingnya pemantauan frekuensi pernafasan. Pemantauan frekuensi pernafasan memiliki peran krusial dalam berbagai bidang klinis, termasuk di unit perawatan intensif, selama operasi, dan dalam pengolahan kondisi kronis. Mengukur berapa kali seseorang bernafas dalam waktu 1 menit dapat memberikan petunjuk awal mengenai kondisi kesehatan yang memburuk dan membantu dokter dalam pengambilan keputusan. Frekuensi pernafasan yang abnormal seperti tachypnea, yaitu peningkatan frekuensi pernafasan, atau bradypnea, yaitu penurunan frekuensi pernafasan, dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Tachypnea dapat menunjukkan adanya hipoksia, yaitu kekurangan oksigen. Lalu ada acidosis metabolik, yaitu ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh, atau kondisi kritis lainnya yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Sementara itu, bradypnea dapat berhubungan dengan depresi sistem saraf pusat, overdosis obat, dan yang terakhir adalah gangguan metabolik lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Frekuensi pernafasan adalah jumlah tarikan dan hembusan napas per menit, menjadi indikator vital kesehatan dan fungsi sistem pernapasan. Nilai normalnya bervariasi menurut usia dan kondisi. Dengan bayi memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Faktor-faktor seperti aktivitas fisik, kondisi kesehatan, emosi, dan lingkungan dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pengaturan frekuensi pernafasan dilakukan oleh pusat pernapasan di otak melalui mekanisme yang melibatkan kemoreseptor dan reseptor mekanik. Pemantauan frekuensi pernapasan sangat penting dalam berbagai situasi klinis untuk mendeteksi dan menilai kondisi kesehatan seseorang. Peningkatan atau penurunan frekuensi pernafasan dapat mengindikasikan masalah medis yang membutuhkan perhatian segera. Secara keseluruhan, pemahaman dan pemantauan frekuensi pernafasan adalah kunci dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen kondisi kesehatan. Ini membantu dalam mendeteksi dini perubahan kondisi pasien, memastikan diagnosis yang akan dan merancang rencana perawatan yang efektif, sehingga berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan individu secara keseluruhan. The function of the respiratory system is to transport air into the lungs and to diffuse oxygen into the bloodstream and carbon dioxide out. It is separated into the upper and lower respiratory tracts. Air enters the upper respiratory tract through the mouth or nose and nasal cavity, where it is filtered, warmed, and moistened. Next, it passes into the pharynx and then into the larynx, which is known as the voice box. From here, the air passes down into the trachea, also known as the windpipe. The inner membrane of the trachea is covered in tiny hair cells called cilia, which catch particles of dust which are removed through coughing. The trachea is surrounded by 15 to 20 C-shaped rings of cartilage at the front and side, which help protect it and keep it open. The trachea divides into two smaller tubes called bronchi, which pass air into the left and right lungs. Once inside the lung, the bronchi split several ways, forming tertiary bronchi. These continue to divide, forming bronchioles, which are narrow tubes less than 1 millimeter in diameter. Eventually, air enters alveolar sacs and alveoli, where gaseous exchange takes place. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.